but there's nothing you can tell them. This made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Step in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang konstitusi dan budaya, dan kami bersama Gus Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Ihsan ya. Saya ini profesinya peneliti dan dosen, dan juga punya komunitas literasi khusus untuk ex-napi teroris. Sekretariatnya di rumah saya di sini saya Padang. Ini kami akan bertanya-tanya tentang kasus atau berita Kang Emil yang ditolak di JEK. Pendukung sepak bola itu, terutama Persija itu sangat memengaruhi dinamika politik di Jakarta. Iya, kalau dalam dunia politik praktis ya, Iya. pilkada seperti ini, saya kira semua komponen masyarakat itu akan dijadikan sebagai mangsa lah atau konstituen dari yang aktor-aktor yang maju di pilkada. Ya, saya kira siapapun lah kalau dianggap mempunyai kekuatan. Iya. Saat ini rakyat sedang menjadi raja. Entah nanti setelah pilkada. Ya, semoga rakyat tetap berdaulat dan menjadi tujuan untuk kemaslahatan rakyat. Karena yang jaganya pemilu kan tujuannya ya untuk itu ya. Ada pemimpin, melahirkan pemimpin yang benar-benar bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat. Kembali tadi, kalau di masa-masa pemilu, konstituen itu dari berbagai kalangan yang tadinya sebelum pemilu ya dianggap atau tidak diperhitungkan, sekarang menjadi diperhitungkan. Tentunya dengan pertimbangan rasional dan saya melihat sejauh mana bisa membawa DKI ini menjadi lebih baik, tidak fanatisme apapun, karena kita harus digerakkan ke arah situ, bukan fanatisme sempit, sektarianisme, polarisasi yang nanti akan menimbulkan minder. Baik, pertanyaan selanjutnya Gus, izin bertanya, apakah ditolaknya Kang Emil oleh The Jack ini dipengaruhi oleh latar belakang perbedaan budaya dari keduanya, yaitu Jawa Barat dengan Jakarta? Ya, sebenarnya sih kalau kita sudah berpikir secara profesional, secara rasional, secara saintifik, perbedaan daerah itu sudah nggak ada. Apalagi kita kan berada di NKRI ya. Iya. Bahkan ada itu kan undang-undang yang kita tidak boleh menyebutkan etnis gitu. Nah, kamu etnis Jawa ya, kamu etnis Sunda atau etnis Batak. Saya pernah itu waktu penelitian di Tanjung Pinang tahun dah lama. Itu teman saya ditegur kayak gitu, nggak boleh bilang etnis kayak gitu. Saya ada undang-undangnya, peraturannya lah ya. Jadi kita menyebut ya orang Indonesia. Saya ini datang dari Jawa Tengah ke Jakarta ya, saya udah bilang saya orang Indonesia, nggak boleh saya menyebut saya ini orang Jawa kayak gitu. Sebenarnya sudah ada peraturannya, cuman ya begitulah. Namanya politik identitas ya, bisa di roasting lah, digoreng-goreng untuk tujuan tertentu, khususnya untuk tujuan politik ya. Dan sudah nggak boleh itu. Jadi kita serukan nggak boleh berbeda etnis. Kita sudah berada di negeri ini dan kita kaya etnis. Berapa etnis kita ini? 17 pulau, 700-an tradisi,
bahasa, Iya, bahasa udah berbeda-beda loh. Iya. Iya, saya kemudian peneliti budaya dulu itu, kemana-mana ke Maumere, lumayan kan lah. Saya lihat ya luar biasa Indonesia ini, negeri yang kaya, kayak suku bangsa. Tapi ya rentannya di situ. Kalau di koyak-koyak lah ya, di roasting untuk tujuan tertentu, akhirnya mengkristal menjadi politik identitas dan dampaknya ya seperti itu. Kalau kita beridentitas itu wajar. Kalau saya misalnya ditanya aslinya mana, saya Jawa, saya Sunda dan sebagainya. Itu wajar karena memang kita lahir di situ. Tapi nggak boleh kemudian itu dijadikan sebagai alat ya, untuk arogansi, gitu. Arogansi etnis ya. Kalau dalam dunia politik itu nggak mustahil bisa digunakan untuk itu. Tapi harus kita tolak bersama. Misalnya awal ini kita harus pimpin orang Jawa, saya sebagai orang Jawa juga nggak suka kayak gitu. Wong ini milik bangsa yang beraneka, Indonesia yang kaya dan sebagainya. Ini kita wajib bersyukur hidup di Indonesia yang kaya budaya, tradisi, etnis, bahasa, kekayaan alam, agama, kepercayaan dan sebagainya. Kita harus bangga sebenarnya. Ya, kebanggaan kita harus kita wujudkan dengan membangun pola pikir, sikap dan tindakan yang mencerminkan kebersatuan. Kemelekatan etnis itu nggak boleh dipertajam atau semakin dilekatkan. Tapi itu bagian dari apa ya, given lah ya, pemberian anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ya, pada kita. Ya kalau dalam politik ya sekali lagi itu bisa saja terjadi. Walaupun saya melihat mungkin kesadaran untuk menanggalkan politik identitas pada masyarakat itu sudah cukup bertumbuh ya. Mungkin mereka, ya saya kira mereka sudah paham lah ya. Jangan sampai kita mengarogansikan, yel-yelkan soal etnis. Tapi ya itu lagi, kalau kemudian digesek, dirusting, didekati oleh kelompok-kelompok ya politis atau apa untuk kepentingan pilkada ini, ya orang bisa kalap ya. Misalnya orang diberi dana gitu ya, untuk mempolarisasi dengan yel-yel Jakarta harus dipimpin orang Jakarta, bukan orang Sunda, orang Betawi kayak gitu. Ya kalau ada pendekatan material ya bisa saja terjadi, walaupun mungkin orang itu sebenarnya sudah sadar. Kita sudah cerdas kok, masyarakat kita itu sudah sadar bahwa nggak boleh lah ngagung-ngagungan kayak gitu. Tapi karena ya pragmatisme ya pragmatisme sehingga ya mengiyakan itu untuk membangun soliditas warga Jakarta ini, dan dengan soliditas itu mereka menolak kandidat yang bukan dari Jakarta. Ya saya kira itu kita, apalagi Anda sebagai generasi muda, mahasiswa, harus menanggalkan itu. Kalau perlu membuat YouTube sendiri teman-teman ya. Tolak politik identitas, tidak ada etnis gini-gini, yang ada adalah Indonesia. Gitu. Dan kita pilih, kalau kita mau ke arah politik ya silahkan ya, tapi dalam arti moralitas politik, bukan politik praktis. Kita pilih Indonesia pimpinan yang mensejahterakan, kayak gitulah. Harus ada generasi muda. Kalau kayak saya ini udah terbatas lah ya, khusus untuk Anda sebagai generasi muda. Mungkin bisa buat YouTube seperti itu. Sekarang kan gampang, tinggal diviralkan aja kan. Itu nanti akan menjadi apa ya, perhatian, bisa dimention secara meluas oleh masyarakat. Jadi bahwa generasi muda sekarang, Anda kan generasi Z ya. Iya betul Gus. Udah punya kesadaran tentang meleburnya etnis, tidak adanya perbedaan etnis. Etnis itu given, anugerah. Yang penting adalah kebersatuan. Nah itu yang kita takutkan di situ.
kalau kita misalnya menolak ya silahkan, tapi jangan pakai idiom-idiom etnis. Kita mungkin melihat track record, kemudian apa ya, kita lebih memilih profesionalitasnya, latar belakangnya, pendidikannya, terus ya bukti-bukti yang telah dijalankan. Jakarta ini memang berat ngurusi Jakarta ya. Dengan jumlah penduduk yang 10 jutaan, kalau siang kan kalau siang 11 juta ya, kalau malam 10 juta ya. Karena orang Depok, orang Bekasi kan Bogor ya. Iya benar. Ya anggap aja 10 jutaan. Ini besar sekali nih. Singapura aja hanya berapa? 6 juta ya Iya. penduduknya. Kita buat peraturan yang tertib, yang gini banyak dilanggar. Nanti soal pilkada ini mungkin menjadi peluang bagi kelompok tertentu untuk apalah meraup hal-hal yang sifatnya materi maupun karier. Kan dalam Indonesia ini ada kebebasan berekspresi ya, terdapat dalam Undang-Undang Pasal 8E ayat 3 UUD 1945. Nah, dari penolakan Dijek terhadap public figure ini, apakah sudah melatih batas dalam mengekspresikan ketidaksetujuan, terutama dalam konteks pilkada, atau ada konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh Dijek atas tindakan mereka, Gus? Ya sebenarnya itu apa ya? Kita itu kan yang menyedihkan soal moralitas politik ya. Kalau mekanisme politik, konstitusi, undang-undang, melalui undang-undang dan sebagainya itu kan udah ditetapkan. Tapi kemudian ya selalu ada yang melanggar. Di sini saya sebut mungkin moralitas politik kita itu yang memprihatinkan, yang perlu harus ditingkatkan ya. Penolakan Jackmania lah ya katakan ya. Jackmania terhadap Ridwan yang dipersonifikasikan Persib lah. Lalu apakah ada konsekuensi Iya. hukum yang mungkin didapat Iya. oleh Dijek ini? Konsekuensi hukum itu sejauh mana mereka melakukan itu? Kalau misalnya mereka menyebarkan pamflet, misalnya ya, spanduk berdasarkan etnis ya, terus apalagi ya di media sosial mereka menviralkan hujatan hate speech lah, ya kan? Ujaran kebencian Menyebar yang hoax gitu ya, Pak. mendorong pendukung untuk radikal ya, radikal dalam arti penolakan terhadap Ridwan Kamil, ya itu sudah masuk ke ranah hukum. Ranah hukum udah. Kalau konteks moralitas ya itu tadi, karena berangkat dari ketidakkonsistenan terhadap moralitas politik sehingga melahirkan tindakan yang masuk ke ranah hukum. Kita lihat aja ya sejauh ini gimana Jackmania itu, apakah sudah melakukan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kubu Betawi ini kan menjadi dominan ya di kota Jakarta. Nah, bagaimana sih cara agar suku minoritas yang menjadi pendatang nggak merasa disudutkan? Terus dan siapa aja yang berperan besar dalam solusi tersebut? Saya kira kalau masing-masing etnis itu kan mempunyai apa ya istilahnya, sikap atau pola pikir, tindakan atau kultur lah yang mempunyai sedikit ciri khas gitu ya. Saya kira kalau seperti Betawi itu sudah terbukti lah, mereka sudah menerima kedatangan etnis lain, pendatang ya, dengan terbuka, dengan baik lah ya, tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa itu ya lagi-lagi bukan persoalan itu, tapi ada persoalan politik atau mereka dimanfaatkan. Ya kalau terjadi gesekan ya persoalannya itu, persoalan persaingan ekonomi, politik, mungkin ada yang lain. Tapi dua hal itu yang signifikan dalam konflik etnis di Indonesia ini kan. Peran pemerintah ya bersama rakyat semuanya, masuk LSM, masyarakat sipil lah ya, OMS, organisasi masyarakat sipil. Pemerintah pertama kebijakannya, kalau kebijakan mungkin sudah dibangun ya,
terus konsekuensi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di sini kan aparatur negara kan, seperti polisi, TNI dan sebagainya lah ya. Pemda itu jelas ya, itu harus konsisten, itu harus bersikap adil, tidak menzalimi, tidak diskriminasi, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan untuk membangun soliditas, didukung oleh masyarakat. Izin bertanya Gus, menurut Gus sendiri, apakah ada perbedaan yang signifikan antara budaya di Jawa Barat dengan budaya yang ada di Jakarta? Iya. Kalau Jawa Barat itu kan masih dominan Sunda ya. Kalau Jakarta ini sudah hybrid lah. Iya. Udah melting pot sih, udah campur aduk. Walaupun di sini dulu konon ya dari Betawi ya, yang tinggal awal di sini. Tapi sudah hybrid gitu. Jadi semua etnis di seluruh Indonesia itu mungkin sudah ada di Jakarta. Walaupun Bandung juga ada yang dari luar, tapi dominan seperti itu. Kalau saya sih apa ya? Kalau akademisi bolehlah mengidentifikasi secara antropologi perbedaan ini Jawa Barat Sunda dengan Betawi dengan itu hanya untuk keperluan akademis. Tapi kalau untuk kepentingan seperti ini ya, yang lebih luas dari akademis, saya pikir itu nggak perlu dibesar-besarkan. Gitu. Karena ya dampaknya tadi itu yang seperti kita obrolkan tadi, berbahaya. Ya semua itu saya baik semua. Saya sudah membuktikan sendiri. Walaupun nggak semua ini saya datangi ya, tapi Kalimantan, Ambon, Sumatera, mana lagi itu NTT itu, ya mereka baik sebagai sesama. Mereka nggak melihat perbedaan. Misalnya saya Muslim, mereka non Muslim kan, mayoritasnya ya ada perbedaan. Saya waktu mau sholat persilakan. Itu yang kejam itu kalau ada provokasi itu, masya Allah, kasihan masyarakat kayak gitu ya. Mereka baik, Dayak baik, yang lainnya baik, Madura baik dan sebagainya. Mereka hidup rokok, tiba-tiba diprovokasi bunuh-bunuhan, masya Allah, itu kejam sekali. Kejam sekali itu. Siapa yang membuat itu? Apalagi sekarang, dulu kan etnis yang perang etnis sudah tahun-tahun berapa belum ada ini kan, gadget gitu kan. Sekarang makanya Gen Z itu jangan terlalu banyak komentar. Lebih baik komentar di dunia yang YouTube yang ilmiah, sifatnya ilmu. Kalau yang masih abu-abu sayang nggak usah ikut-ikutan. Itu berarti kita kan menyumbang, ibarat kita seperti menyiram bensin. Saya nggak pernah ikut, saya hanya membaca. Masya Allah, kejinya seorang ulama dicaci maki, pemimpin dicaci maki, aduh ya saya nggak mau. Jadi saya hanya melihat itu. Kembali lagi tadi itu, kalau identifikasi secara akademis silahkan. Memang selalu ada lah, karakter itu ada ya. Yang kolektif ya kan. Antar saudara kandung aja ada perbedaan. Ini gayanya gitu, agak keras, suka brengkel, yang adiknya ini taat, diam. Itu kalau melihat seperti itu. Tapi ya antropologi antropologi ragawi ya, kalau antropologi forensik atau psikologi forensik nggak tahu saya. Ilmu kan sekarang berkembang. Walaupun saya yakin perbedaan akademis, pertemuan akademis nggak terlalu besar. Jadi kalau untuk kepentingan ini jangan sampai lah. Ini tadi apa? Terakhir itu etnis itu gimana Mbak? Mas ya? Bahwa etnis itu perbedaan yang signifikan. Oh nggak ada ya? Antara Betawi dan Sunda itu ya. Ya mungkin kalau ditelusuri sejarah itu Betawi kan Melayu, Sunda juga Melayu ya, termasuk rumpun Melayu. Konon seperti itu. Kalau kita belajar soal etnisitas kan ada ilmunya. Sekarang itu wah banyak sekali, bukunya tebal-tebal dan sebagainya. Jadi Betawi itu konon masuknya ke rumpun Melayu. Mungkin Sunda juga. Dulu diperhadapkan Sunda dengan Jawa gara-gara Hayam Wuruk, Majapahit, Gajah Mada ya kan.
yang membunuh ya, Dewi siapa yang di Jawa Barat itu, ternyata itu juga hoak sejarah gitu. Terus di Bandung itu nggak ada Jalan Gajah Mada karena pamali. Tapi bukan berarti itu, saya pikir ya kan. Ya itu yang dibesarkan sehingga melahirkan generasi Gen Z milenial yang sekarang ini yang sebenarnya lebih damai, lebih kritis, intelektual itu menjadi tercemari. Ya memang nggak ada Jalan Gajah Mada di sana, tapi bukan berarti terus Sunda itu anti Jawa, enggak. Terus kalau bisa orang tua kita dulu kan janganlah Jawa kawin sama Sunda. Kayak gitu ada itu. Di masyarakat tuh ada. Ya saya sebagai orang yang pernah mendengarkan itu, setelah banyak membaca, bergaul, makin dewasa tambah ternyata itu hoax semua. Termakan hoax. Ya generasi kita Gen Z seperti Anda ini harus dikasih asupan yang ilmiah, rasional, yang kritik historis, yang saintifik, sehingga melahirkan cara pandang yang arif, moderat. Bukan generasi muda kayak Anda gini, saya cekoi jangan sampai kawin ya, kalian Jawa jangan kawin sama Sunda ya, jangan. Ini cukup saya aja. Itu saya udah enggak itu ya. Kayak gitu. Jadi enggak, perbedaan jangan dipertajam. Apalagi saat-saat kritis seperti sekarang ini, saat pilkada. Justru mari bersama bersatu kita melakukan perubahan cara pikir, pencerahan lah. Kita bangun pencerahan. Kalau begini terus kapan majunya negara kita? Berkutat dengan itu sudah dulu masa-masa Eropa lah. Perang antar etnis itu Eropa sebenarnya. Abad pertengahan, etnis Visigoth, etnis Slav, etnis siapa lagi itu Saxon, terus sama Swedia, Viking, bunuh-bunuhan itu ya. Udah bunuh, baca sejarah itu. Saxon Inggris kan penduduk pribumi, etnis pribumi. Terus Inggris dikuasai Romawi, menolak perang besar itu etnis Saxon dan Romawi. Saxon kalah, penduduk lokal. Dulu yang terjadi di Barat sendiri kayak gitu. Tapi Barat sekarang udah pinter, udah ilmiah ya kan, kampus udah menebar, jadi dia udah dewasa. Nah kalau kita masih ngomongin perbedaan etnis, konflik etnis ya, kita kembali kayak Eropa dulu. Antar Eropa itu perang antar agama, bunuh-bunuhan di Inggris. Etnis, aduh, pusing itu. Dulu zaman dari mulai abad 8 katanya sampai abad berapa ya? 15 ke atas lah. Terus setelah mengalami pencerahan, banyak ilmuwan, banyak kampus dan sebagainya menjadi cair. Ya kita jangan seperti itulah. Masa kita kembali ke masa lalu seperti Eropa yang kejam, yang brutal, bunuh-bunuhan, kepalanya suku itu kalau udah dipenggal di bawah. Ini etnis yang kayak gitulah. Jangan sampai terjadi gini. Kalau kita kasihan generasi Anda, generasi Z itu disasupin dengan hal yang horor, yang konfliktual, akhirnya ya itu lagi. Padahal kita yang dibutuhkan itu inovasi, generasi yang cerdas, yang inovator, yang bisa memberikan temuan untuk masyarakat yang berguna, bukan dilingkupi dengan pemahaman yang pijik. Jadi sekali lagi dalam hal ini ya tidak boleh menyusahkan, terus apalagi di tengah situasi politik. Malah justru hanya tampil maupun membuat YouTube video seperti ini. Kami generasi Z menolak itu, sudah selesai lah etnis ini. Kita bicara Indonesia ke depan, bicara ilmu pengetahuan, bicara perdamaian, anti perang, ya kayak gitu. Itu nanti Anda akan mendapatkan mention lah dari Indonesia.